Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah anak sekalian, bertemu kembali dengan Bapak Hafiz, berjumpa lagi dengan Bapak Hafiz pada pembelajaran kita materi SKI yang ke-6, yaitu tentang Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang 6 sunan yang sudah Bapak sampaikan. Kita lanjutkan ke 3 sunan yang terakhir, yaitu Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran Bapak sampai akhir. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Semoga apa yang nanti kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian dimudahkan dalam menerima pelajaran yang Bapak sampaikan. Silakan diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kalian kali ini adalah kalian dapat mengenal dan meneladani kisah perjuangan dari Wali Songo, yaitu Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Bagi kalian yang masih belum memahami Wali Songo, 6 Wali Songo yang Bapak sampaikan, silakan nanti dilihat video Bapak yang ada di sebelumnya. Kita akan mulai dari Sunan Muria. Siapakah Sunan Muria itu, anak-anak sekalian? Sunan Muria itu berikut adalah riwayat dan silsilah beliau. Nama asli beliau adalah Raden Prawoto atau Raden Umar Said. Jadi ada beberapa versi terkait dengan Sunan Muria ini. Versi yang pertama, beliau bernama asli yaitu Raden Umar Said. Punya 2 orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofia. Ini merupakan versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, anak kalian, versi yang kedua ini menyebutkan bahwa Sunan Muria ini adalah anak dari Sunan Ngundung. Punya 3 orang saudara, yaitu Raden Umar Said, Sunan Giri III, Raden Amir Haji, Sunan Kudus, dan Sunan Giri yang kedua. Kemudian versi yang ketiga, versi yang terakhir, yaitu Sunan Muria ini adalah merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Hal ini lebih didukung data historis, misalnya anak Sunan Muria adalah Ki Ageng Kadilangu yang merupakan tempat di mana kediaman Sunan Kalijaga. Kepribadian Sunan Muria. Sunan Muria, anak sekalian, punya fisik yang sangat kuat dan beliau terkenal sebagai orang yang sakti. Padepokan Sunan Muria, tempatnya Sunan Muria itu, anak sekalian, berada di atas bukit berjarak sekitar 750 meter, hampir 1 kilo dari warga asuhan beliau yang ada di bawah. Setiap hari beliau dan muridnya berdakwah kepada warga yang di bawah dengan berjalan kaki untuk menyampaikan ajaran kepada warga yang di sana. Sunan Muria adalah tokoh yang bersahaja, anak sekalian. Beliau tidak mau terlibat dalam hal politik. Perjuangan dan dakwah Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria diajarkan oleh ayahnya supaya berdakwah dengan cara yang halus. Ibaratkan oleh ayahnya diberi ibarat seperti mengambil ikan tapi tidak membuat keruh air. Sasaran dakwah Sunan Muria adalah kumpulan para nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Rakyat jelata itu rakyat yang di kalangan bawah, orang-orang miskin, orang-orang yang. Kemudian beliau juga tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang untuk sarana dakwah. Beliau juga merupakan seniman yang karyanya, banyak karya beliau berupa sinom dan kinan nanti. Selanjutnya, ini yang paling terkenal dari Sunan Muria, selain menjadi wali, Sunan Muria juga aktif mendakwahkan pelestarian bumi melalui program merawat
ruwat bumi. Nilai positif dari sikap Sunan Muria. Beliau memadukan antara kesehatan dengan zikir. Jadi selain beliau beribadah, beliau juga rajin berolahraga. Dengan berjalan kaki dari tempat beliau menuju tempat para muridnya, menuju tempat para orang-orang yang beliau dakwahi. Yang kedua adalah membaur dengan masyarakat sembari membaiki mereka, baiki akhlak mereka. Dan yang terakhir menjaga ekosistem alam dan lingkungan sekitar. Kita lanjut ke Sunan Kudus. Sunan Kudus, anak-anak kalian, bernama lahir adalah Raden Ja'far Shadiq. Beliau berasal dari Palestina, jadi beliau lahir dan besar di sana, kemudian hijrah ke Jawa bersama orang tuanya. Ayahnya bernama Raden Usman Haji atau Sunan Ngundung. Ibunya bernama Sarifah Ruhil atau Dewi Ruhil. Kalau sekarang kalian di Kudus, ada misalnya Kudus itu terkenal sebagai kota kretek atau kota tembakau. Asal nama Kudus, anak-anak kalian, didapatkan saat beliau masih di Mekah, berhasil membantu orang di sana untuk mengatasi wabah penyakit. Ketika ditawari hadiah, beliau menolak. Kemudian beliau hanya meminta satu hadiah berupa batu yang berasal dari Palestina. Seperti kita ketahui, kalau Palestina itu adalah di sana terdapat tempat bersejarah yaitu Baitul Maqdis Al-Quds. Dari sinilah kemudian julukan Kudus ini berasal. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijogo, yakni menggunakan model tuturi handaya. Memberikan contoh, Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan mengarahkan masyarakat. Perjuangan dan dakwah Sunan Kudus, seperti yang kalian lihat di gambar di samping itu, merupakan menara yang paling terkenal dari Sunan Kudus yang berada di Masjid Jami di kota Kudus. Apa keunikannya? Keunikannya ada banyak. Salah satunya adalah arsitekturnya tidak memakai arsitektur Islami, tapi masih menggunakan corak-corak Hindu. Dahulu banyak kaum Hindu dan Buddha di tanah Jawa. Sunan Kudus berdakwah dengan tetap menghormati mereka. Misalnya saat melaksanakan hari raya, beliau tidak menyembelih sapi. Kenapa? Karena di situ beliau menghormati orang Hindu. Karena hal seperti inilah banyak orang-orang Hindu yang akhirnya masuk Islam. Kemudian dengan umat Buddha, yang beliau lakukan adalah Sunan Kudus mendirikan masjid yang kemudian membuat padasan. Padasan itu tempat berwudu dengan pancuran berjumlah 8 dan diberi arca atau patung di atas. Itu merupakan ciri-ciri orang Hindu. Makanya beliau buat padasan tempat wudu orang Islam, tapi kemudian diberi arca di bawahnya, di atasnya. Dengan cara tersebut dinamakan akulturasi. Nah, kalian, apa itu akulturasi? Akulturasi itu adalah perpaduan budaya. Dengan cara seperti ini, Sunan Kudus mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang masuk Islam. Anak kalian, Sunan Kudus wafat dan dimakamkan di sekitar Masjid Jami Kudus. Jadi, jika sekarang ada orang yang memandang ke Menara Kudus, ada yang lain, ada yang aneh dan artistik, menyeni. Mereka pasti akan teringat pada pendirinya. Siapa itu pendirinya? Pendirinya yaitu Sunan Kudus. Masjid tapi memiliki corak Hindu dan corak Buddha. Sikap positif dari Sunan Kudus. Yang pertama, Sunan Kudus merupakan ulama sekaligus senopati perang, panglima perang. Beliau bersedia membela agama, baik lisan, pikiran maupun juga fisik. Sikap toleransi beliau yang sangat tinggi terhadap para penganut agama lain. Ini yang harus kita tiru atau kita ambil ibroh dari kisah positif dan sikap positif Sunan Kudus. Kita masuk ke wali kita yang terakhir, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini kalian punya nama lahir Syarif Hidayatullah.
Syarif Hidayatullah, lahir di sekitar tahun 1450 Hijriah. Jadi anak sekalian, apa yang Bapak sampaikan ini Bapak ambil referensinya dari buku terbitan Kemenak yang Bapak sudah bagikan kepada kalian. Silakan nanti dibaca kembali, diulang-ulang kembali supaya kalian lebih memahami. Jadi ada kisah-kisah beliau di situ disebutkan di buku yang Bapak hanya sampaikan sekilas di sini. Syarif Hidayatullah ini ayahnya bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan seorang musafir besar dari Gujarat, dari India. Ibunya bernama Raden Rara Santang Syarif Mudaim, yaitu putri dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang, adik dari Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabudi. Kemudian kepribadian Sunan Gunung Jati, Raden Syarif Hidayatullah ini belajar agama di pesantren Syekh Datuk Kahfi. Kemudian meneruskan belajarnya sampai ke Timur Tengah. Dalam Babad Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon, beliau wafat dan tidak memiliki pewaris. Maka sepulang dari Timur Tengah, Raden Syarif Hidayatullah ini mengambil peranan untuk membangun kota Cirebon. Raden Syarif Hidayatullah menikahi adik dari Bupati Banten bernama Nyai Kawunganten dan mendapatkan seorang putri yaitu Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang akan menjadi Sultan Banten yang pertama. Perjuangan dan dakwah Sunan Gunung Jati. Gambar di samping merupakan gambar dari Raja atau Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati ini yang sering disalahpahami atau disamakan dengan seorang yang bernama Fathahillah. Nah, jadi berbeda antara Sunan Gunung Jati dengan Raden Fathahillah. Fathahillah itu Sunan Gunung Jati dulu merupakan cucu dari seorang raja Pajajaran, penyebar agama Islam di Jawa Barat. Sedangkan Fathahillah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim oleh Sultan Trenggana untuk membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan Portugis. Sunan Gunung Jati yang merupakan cucu Prabu Siliwangi, beliau mengajak kakeknya untuk masuk Islam, tapi Prabu Siliwangi menolak. Tapi beliau tidak melarang cucunya untuk menyebarkan dan mendakwahkan Islam di bumi Pajajaran. Ini juga merupakan kereta kencana Sunan Gunung Jati. Demikianlah Sunan Gunung Jati dapat mengislamkan banyak masyarakat di tanah Pasundan, di tanah Pajajaran, di tanah Jawa Barat melalui pengembangan seni budaya yang dilakukan secara persuasif dan di mana unsur-unsur Hindu dan Buddha yang sudah lama tidak dihilangkan, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam. Ini merupakan makam dari Sunan Gunung Jati, anak-anak sekalian. Di atasnya banyak ornamen-ornamen, banyak mangkuk-mangkuk dari bahan keramik. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 pada usia 120 tahun dan dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang ada di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Nilai-nilai sikap positif yang dapat kita ambil dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Gunung Jati tidak hanya menguasai ilmu agama dan berdakwah, tapi beliau juga menguasai ilmu politik dan kenegaraan, bahkan beliau menguasai ilmu pengobatan. Yang kedua, ketika mengalami masalah di luar batas pengetahuan manusia, maka langkah yang diambil adalah bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan jawaban. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir adalah menghargai penganut agama lain seperti bangsa lain, seperti halnya penganut Hindu, Buddha, ataupun bahkan bangsa Cina. Demikian anak sekalian. Jadi sudah selesai 9 Wali Songo sudah Bapak sampaikan. Silakan nanti ditanyakan kalau memang ada yang masih belum jelas.
Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan untuk kalian. Silakan nanti dijawab di kolom komentar. Dari manakah Sunan Kudus sebenarnya berasal? Itu pertanyaannya. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, Bapak juga mohon maaf. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan, apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak kalian, pembelajaran kita yang terakhir. Di kesempatan selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait materi-materi yang nanti akan dimasukkan ke dalam soal-soal ujian. Dari mulai kelas 4 sampai yang terakhir ini terkait wali songo. Demikian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.